Sangat ironi, Timnas Indonesia akan main di Surabaya, tak ada satupun pemain Persebaya yang dipanggil. Kabar buruk bagi Persebaya. Jelang laga lawan Borneo, Persebaya diperkuat tanpa bek andalannya. Bikin kaget bonek. Sosok seperti David Da Silva hadir langsung mengikuti latihan Persebaya, Surabaya. Bikin sedih. Wonderkid andalan asli Surabaya yaitu Tony Firmansyah harus menepi dari lapangan karena cedera. Sangat ironi, Timnas Indonesia akan main di Surabaya, tak ada satupun pemain Persebaya yang dipanggil. Situasi ironis dihadapi Persebaya Surabaya. Tak ada pemain Persebaya yang dipanggil Timnas Indonesia, padahal skuad Garuda akan melakoni laga FIFA Matchday September 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Stadion Kebanggaan Warga Surabaya. Timnas Indonesia Senior akan menantang Turkmenistan pada laga FIFA Matchday September ini. Laga Timnas Indonesia versus Turkmenistan bakal digelar di Stadion GBT pada 8 September 2023. Meski bakal bermain di Surabaya, namun tak ada pemain Persebaya yang dipanggil oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Padahal sebelumnya Persebaya selalu dikenal sebagai tim yang terus-menerus mengirimkan pemain terbaiknya ke Timnas Indonesia. Persebaya memang belum menemukan sosok baru sepeninggal sejumlah nama langganan Timnas seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Rachmat Irianto, hingga Ricky Kambuaya. Fakta menarik ini merupakan kali pertama pemain Persebaya tak dipanggil ke Timnas di era kepelatihan Shin Tae-yong sejak 2020 silam. Praktis pemain Persebaya yang masih kerap dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia hanya penjaga gawang andalan yaitu Hernando Ari. Namun Hernando Ari sendiri tidak dipanggil untuk FIFA Matchday kali ini karena harus berfokus untuk memperkuat Timnas Indonesia U23 yang akan melakoni laga kualifikasi Piala Asia U23 2023. Kabar buruk bagi Persebaya. Jelang laga lawan Borneo, Persebaya diperkuat tanpa bek andalannya. Pelatih caretaker Persebaya Uston Nawawi menyebut pemain belakang Dusan Stefanovic tidak bisa diturunkan saat menjamu Borneo Football Club pada pekan ke-11 Liga 1 Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya, 3 September. Dusan, Tony, dan Rizky Dwian cedera tapi tidak masalah karena masih ada pemain lain. Untuk Victor kemungkinan bisa diturunkan, ucap Uston dalam keterangannya di Surabaya, Rabu. Ia pun tidak mempermasalahkan abesnya Dusan pada pertandingan mendatang karena sebelumnya juga sudah dilakukan pergantian pemain, yaitu saat melawan PSS Sleman. Kemarin sudah diganti sama Yohanes Kandaimu saat melawan PSS Sleman, jadi menurut saya tidak ada masalah, katanya. Di sisi lain, lanjut dia, ada kabar baik untuk lini depan klub berjuluk Bajul Ijo tersebut, yakni dengan kembalinya Paulo Victor setelah absen dalam 2 laga. Kami akan lihat kondisi terakhirnya Paulo Victor, lihat perkembangannya hari demi hari sampai menjelang laga, setelah itu baru akan kami putuskan dia bermain di babak pertama atau kedua, tuturnya. Sementara itu dokter tim Persebaya Ahmad Ridhoi menjelaskan cedera yang dialami Dusan Stefanovic merupakan akumulasi dari awal sejak menginjakkan kaki di Surabaya. Sebelumnya dia bermain di Eropa dan pindah ke Asia yang notabene lapangannya tidak seempuk di Eropa dan cuaca di sini juga panas. Akhirnya ada masalah di tendon Achilles. Namun yang parah di kaki kiri, katanya. Oleh karena itu, kata dia, ia menyarankan agar Dusan tidak diturunkan saat melawan Borneo Football Club dan akan fokus ke pertandingan berikutnya. Kenapa disiapkan untuk next match? Karena jedanya kan panjang, jadi tidak masalah, ucapnya. Sedangkan untuk kondisi Paulo Victor sudah dipastikan dapat merumput kembali karena sudah pulih dan sudah sempat merasakan pertandingan uji coba. Victor sudah bergabung dengan tim, kemarin juga sudah ikut uji coba tapi saya tidak tahu bermain full atau tidak, namun sejauh ini untuk kondisi dan cederanya sudah membaik, ujarnya. Bikin kaget bonek. Sosok seperti David Da Silva hadir langsung mengikuti latihan Persebaya, Surabaya. Paulo Victor bikin bonek kecele, penampilan barunya dianggap mirip striker Persib Bandung David Da Silva.
Unggahan terbaru Instagram media sosial Persebaya Surabaya tiba-tiba bikin bonek heboh. Pasalnya, Paulo Victor yang menjadi objek foto dalam unggahan tersebut memiliki penampilan baru. Bonek langsung salah kaprah melihat foto terbaru Victor. Striker berusia 28 tahun itu malah dikira sebagai pendahulunya, yaitu David da Silva. Hal itu terlihat dari kolom komentar di Instagram Persebaya. Tak kira DDS mau tulis akun Ashantuns, tak kira DDS mau tulis Ashantuns AA anjir, typo ke DDS, dasar pikiranku. Tak kira DDS tulis Merifan 21 mirip DDS tulis kerupuk _ kriuk, Paulo Victor mirip DDS tulis Aditya Galih 1927 Victor mode DDS tulis Murdai _07 pada unggahan itu. Disebutkan juga bahwa Paulo Victor siap comeback untuk memperkuat Persebaya Surabaya. Bomber Persebaya Paulo Victor siap dimainkan dalam pertandingan melawan Borneo Football Club Minggu nanti 39 di Stadion Gelora Bung Tomo. Victor sebelumnya absen di 2 pertandingan akibat cedera yang dialaminya di laga melawan Persita Tangerang yang berkesudahan dengan skor 1-0 untuk keunggulan Bajul Ijo. Sosok Paulo Victor sendiri memang sedang dalam sorotan. Ini karena striker asing asal Brasil itu masih belum bisa menemukan ketajamannya seperti musim lalu. Victor baru mencetak total 1 gol dari 7 penampilannya musim ini. Ex-pemain Visakha Football Club itu juga harus bergelur dengan cedera yang kerap dialami. Hingga pekan ke-10 Liga 1 2023/2024, striker berusia 28 tahun itu sudah absen sebanyak 3 pertandingan Bajul Ijo. Catatan kurang impresif dari Paulo Victor itu tentu menyudutkan sang pemain. Terutama kompetisi akan segera memasuki paruh musim, artinya bursa transfer pemain akan dibuka. Bikin sedih. Wonderkid andalan asli Surabaya yaitu Tony Firmansyah harus menepi dari lapangan karena cedera. Tony Firmansyah mengalami cedera. Dia terjatuh dalam laga uji coba kontra Deltras FC 28 Agustus. Tim pelatih sempat berharap cedera pemain 18 tahun itu tidak serius. Tapi kenyataannya tidak demikian. Cedera yang dialami Tony ternyata cukup parah. Dari hasil diagnosis ada patah tulang selangka di sebelah kiri atau bahasa medis ya fraktur clavicula, kata dokter tim Persebaya Ahmad Ridhoy. Kondisi itu membuat Tony dirujuk ke Rumah Sakit Premier Surabaya. Kemarin tim dokter harus melakukan operasi kepada Tony. Bagaimana hasilnya? Alhamdulillah operasi berjalan sangat baik dan lancar. Yang jelas nanti kami update terus dengan dokter ortopedi yang ada di sana dalam kurung Rumah Sakit Premier, Red, jelas alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Asca operasi Tony butuh perawatan intensif. Sampai saat ini dia masih dirawat di rumah sakit. Lalu sampai kapan dia akan absen membela Green Force? Hari ini dalam kurung kemarin, Red kan habis operasi. Kami harus observasi dulu 2 pekan lagi, baru kami bisa tentukan kondisinya seperti apa, bebernya.